Manusia lahir ke dunia dibekali seperangkat indera tubuh yang sempurna. Semua indera yang melekat pada tubuh adalah sarana manusia untuk digunakan demi mempertahankan hidupnya. Dalam perkembangannya, manusia hidup memiliki perbedaan kualitas. Perbedaan itu akan terlihat dari berbagai sisi. Kita bisa membedakan antara manusia dari sisi fisiknya. Bisa juga kita bedakan dari sisi kemampuan inderanya atau ketajaman inderanya. Sealur perkembangan zaman yang semakin maju, manusia melihat sisi perbedaan pada tingkat kualitas intelijensinya. Karena dari berbagai pertimbangan, sisi intelijensi ini dirasa sangat paling berpengaruh pada zaman yang semakin maju. Namun, ada satu sisi yang menarik dalam kehidupan manusia, di mana tidak semua manusia bernasib sama. Masing-masing pribadi menjalankan kodratnya dalam kehidupan. Memiliki kemampuan intelijensi yang sama-sama tinggi tidak lantas memiliki kesamaan nasib. Ya, nasib orang akan berbeda-beda. Manusia sendiri selalu dibayang-bayangi penderitaan yang disebabkan oleh harapannya sendiri, atau yang lebih tepat dikatakan keinginannya, nafsunya yang hampir tak terbatas. Keadaan tersebut menjadi pokok perbincangan dan permenungan para ahli fikih dan juga ahli kerohanian. Pada suatu masa yang dijelaskan oleh sejarah, dari zaman Romawi hingga sekarang, dari filsuf hingga ahli ruhani, masing-masing berpendapat bahwa manusia terdiri bukan hanya jasad fisik, tetapi juga terdapat roh. Roh adalah sesuatu yang bersifat non-fisik. Walau bersifat non-fisik, namun eksistensinya sangat menentukan. Roh yang berbentuk non-fisik inilah yang diyakini menjadi penyebab tubuh fisik bisa bergerak dan hidup. Namun demikian, keadaan roh yang berada di suatu tubuh membuat kesadaran roh tertutupi oleh ikatan tubuh. Tubuh sendiri merupakan bentukan unsur alam yang terdiri dari unsur air, angin, api, dan tanah. Memahami tubuh manusia yang terdiri dari roh dan tubuh fisik menunjukkan penggabungan dua entitas atau unsur yang berbeda. Masing-masing memiliki sifat dan asal yang berbeda. Roh manusia dianggap adalah unsur yang berasal dari Tuhan atau yang mewakili Tuhan, sementara tubuh fisik mewakili alam dan bersifat selalu berubah. Masyarakat Jawa percaya bahwa kekuatan manusia ada pada sisi terdalam atau roh manusia, bukan pada bentuk atau kekuatan fisiknya. Sehingga bila manusia mampu membangkitkan roh suci milik Tuhan yang ada pada dirinya, maka ia akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Masyarakat Jawa atau Nusantara telah mampu mendefinisikan atau menjabarkan keadaan roh yang bersemayam dalam tubuh manusia dengan konsep sedulur papat kalima pancar. Manusia semenjak masih di alam kandungan pun telah ditemani dan dijaga oleh saudaranya yang gaib berjumlah 4. Keempat saudaranya tersebut diwujudkan dalam bentuk dohir seperti kakang kawah, adik ari-ari, gedih, dan pusar. Kelimanya adalah pancarnya. Pemahaman sedulur papat diartikan juga sebagai kesadaran mikrokosmos. Sedulur papat sebagai perlambang 4 unsur badan manusia yang mengiringi seseorang sejak dilahirkan di muka bumi. Melihat proses kelahiran bayi didahului keluarnya air ketuban atau air kawah, disusul oleh plasenta atau ari-ari. Sewaktu bayi lahir disertai keluarnya darah dan daging.
Maka sedulur papat terdiri dari unsur kawah sebagai kakak, ari-ari sebagai adik, dan darah daging sebagai dulur kembarnya. Jika keempat unsur disatukan, maka jadilah jasad yang kemudian dihidupkan oleh roh sebagai unsur kelima, yakni pancer. Pancer inilah yang diyakini memiliki kemampuan dalam mengendalikan kekuatan sedulur papat sebagai unsur kelima. Pancer ini yang kita kenal sebagai sukma. Sukma yang menyatu keempat elemen dalam satu wujud itu bernama sukma sejati. Sukma sejati yang memiliki kemampuan mengendalikan keempat elemen di dalam tubuh dan yang mengarahkan pada hal-hal kebaikan dan bersifat suci. Sukma sejati ini memiliki sifat yang teguh dan langgeng. Ia adalah wakil Tuhan dalam tubuh manusia. Suaranya menjadi suara kebaikan dan penyelamatan, sehingga dia disebut juga sebagai guru sejati. Mengapa ia disebut guru sejati? Disebut guru sejati disebabkan fungsinya sebagai pembimbing manusia layaknya sang guru. Kenapa juga dipercaya memiliki kemampuan membimbing? Karena ia memiliki hakikat sifat-sifat Tuhan yang memiliki frekuensi kebaikan yang abadi, konsisten, tidak berubah-ubah, atau yang disebut kang langgeng dan owah kingsir. Sifat Tuhan selalu membimbing pada jalan lurus, jalan kebaikan dan keselamatan. Guru sejati juga bentuknya berupa proyeksi atau rasa sir kehendak Tuhan atau rasaning Tuhan. Sebutan lain dari guru sejati adalah rasa sejati. Dengan memahami keadaan tersebut, kita tidak pernah ragu bila peranan guru sejati akan mewarnai energi hidup atau roh menjadi energi suci atau Ruhul Kudus. Manusia yang jiwanya tidak disinari oleh guru sejati akan selalu ditundukkan oleh nafsu sehingga merubah karakter manusia menjadi jahat. Dalam spiritualitas Nusantara, seseorang dikatakan sudah mencapai puncak spiritualitasnya adalah apabila sudah bisa menemui wujud guru sejati. Lalu apakah guru sejati itu benar-benar mewujud atau hanya sekedar konsepsi? Jawaban dari pertanyaan ini adalah guru sejati benar-benar bisa mewujud dalam bentuk halus. Wujudnya mirip dengan diri kita sendiri. Bahkan, guru sejati kita bisa mewujud pada perwujudan diri sendiri yang menjelma menjadi dua seperti tampak dalam cermin. Penjelasan ini diungkap dan dialami tidak 1-2 orang. Masyarakat Nusantara sudah cukup banyak yang mengalami proses spiritual seperti ini. Keadaan ini adalah pencapaian spiritualitas puncak dalam olah ilmu batin atau spiritual. Tandanya apabila kita dapat menjumpai wujud diri kita sendiri yang tidak lain adalah guru sejati kita. Kita dapat berdialog dengan guru sejati untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya, petuah dan petunjuknya. Guru sejati berperan sebagai mursyid yang tidak akan pernah bicara omong kosong dan sesat. Sebab guru sejati itu sejatinya adalah pancaran dari gelombang yang maha suci. Di sanalah kita sudah dekat dengan relung sastra jendra Hayuningrat, yakni ilmu linuih. Dapat dikatakan ibu dari segala macam ilmu, karena mata batin kita akan melihat apa-apa yang menjadi rahasia alam semesta, sekalipun tertutup oleh pandangan visual manusia maupun teknologi.
Karena guru sejati memiliki sifat hakikat Tuhan, maka segala nasihatnya akan tepat dan benar adanya, tidak akan menyesatkan. Oleh sebab itu, bagi yang dapat bertemu guru sejati, saran dan nasihatnya layak diikuti. Seseorang yang sudah mencapai batas pembuka spiritualitas tersebut akan tercermin pada tanda-tanda kemampuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Melalui vision, mimpi, maupun getaran hati nurani, semua itu dapat merupakan petunjuk Tuhan. Maka tidak aneh apabila di masa silam nenek moyang kita, para leluhur bumi Nusantara yang memperoleh kewaskitaan, kemudian menuangkannya dalam berbagai karya sastra kuno berupa suluk, serat, dan jangka atau ramalan prediksi. Karya-karya leluhur kita dapat kita temui pada naskah-naskah yang menceritakan tentang jangka Jayabaya atau pitutur Prabu Siliwangi. Jangka atau prediksi diterima oleh budaya Jawa sebagai anugerah besar dari Tuhan, terkadang dianggap sebagai peringatan Tuhan, agar supaya manusia dapat mengkoreksi diri, hati-hati, selalu eling waspada, dan melakukan langkah antisipasi. Lalu bagaimana dan seperti apa masyarakat Nusantara bisa memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu sejati? Jawaban ini memang akan panjang. Namun, uraian secara singkat dan sederhana bagaimana dan seperti apa masyarakat Nusantara membangkitkan guru sejati, kita dapat menggali filosofi, ajaran, dan praktek spiritual di bumi Nusantara yang mengajarkan tata cara membangun sukma sejati, yaitu dengan cara manunggaling Kaula Gusti, atau penyatuan sifat hakikat makhluk dengan Sang Pencipta. Sebagaimana makna warangka mancing curiga, manusia masuk ke dalam diri Tuhan, ibarat Arya Sena masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci, atau sebaliknya. Tuhan manitis ke dalam diri manusia, Curiga mancing warangko, laksana Dewa Wisnu manitis ke dalam diri Prabu Kresna. Demikianlah gambaran tentang guru sejati sebagai warisan luhur leluhur Nusantara.